Pernahkah kalian bertanya-tanya, apa saja peralatan yang dipakai oleh pasukan khusus saat ini? Bagaimana mereka menjalankan operasi dengan perlengkapan yang terlihat futuristik? Kita akan bedah semua perlengkapan mereka dalam video ini, mulai dari senjata hingga alat komunikasi. Siapkan diri kalian, karena ini adalah perjalanan yang akan membuka mata tentang kecanggihan pasukan operasi khusus modern. Saat ini, jika kita melihat pasukan operasi khusus, mereka tampak seperti prajurit dari masa depan. Peralatan yang mereka kenakan tidak hanya mempermudah tugas mereka, tetapi juga memberi perlindungan ekstra dalam situasi berbahaya. Ini sangat berbeda dengan prajurit di era Perang Dunia Pertama yang peralatannya lebih sederhana dan cenderung minim perlindungan canggih. Dalam video ini, kita akan membahas secara lengkap jenis-jenis perlengkapan yang dikenakan oleh pasukan khusus modern, serta bagaimana masing-masing peralatan memiliki fungsinya sendiri. Helm tempur. Pertama, kita mulai dari bagian kepala. Pasukan operasi khusus modern menggunakan helm tempur yang disebut Fast Helmet atau Future Assault Shell Technology Helmet. Helm ini sangat berbeda dengan helm prajurit biasa. Memiliki desain khusus dengan potongan di sekitar telinga, helm ini memungkinkan pemasangan perangkat tambahan seperti pelindung telinga yang berfungsi ganda sebagai alat komunikasi. Di bagian samping helm, terdapat rel atau aksesori rail connector yang memudahkan pemasangan berbagai perangkat seperti Night Vision Goggles atau NVG, senter taktis, dan bahkan kamera aksi untuk merekam misi. Night Vision Goggles, NVG. NVG adalah salah satu perangkat paling ikonik yang dipasang di helm pasukan khusus. Berfungsi untuk melihat dalam gelap, NVG sangat membantu dalam misi malam hari. NVG ini dipasangkan pada bagian depan helm dengan menggunakan shroud khusus yang memungkinkan fleksibilitas tinggi. Baterai untuk NVG seringkali diletakkan di bagian belakang helm sebagai counterweight agar bobotnya seimbang dan tidak membuat kepala terlalu condong ke depan. Headset dan komunikasi. Headset yang dikenakan pasukan khusus bukan hanya untuk melindungi telinga dari suara tembakan, tetapi juga sebagai alat komunikasi. Terdapat teknologi noise cancelling yang mampu meredam suara keras seperti tembakan sambil memperkuat suara pelan, seperti langkah kaki musuh di sekitar. Dengan fitur hearing enhancement, pasukan dapat mendengar suara yang mungkin tidak terdengar oleh telinga biasa. Peralatan penerangan dan identifikasi teman atau musuh. Penerangan sangat penting dalam misi malam hari. Selain senter biasa, pasukan operasi khusus menggunakan strobo light atau strobe light yang memiliki mode cahaya inframerah yang hanya bisa dilihat dengan NVG. Lampu ini mempermudah identifikasi teman atau musuh di lapangan. Selain itu, pasukan juga menggunakan patch yang bisa bersinar dalam cahaya inframerah untuk mempermudah identifikasi oleh teman satu tim. Pelindung badan plate carrier. Bagian perlindungan tubuh adalah salah satu yang paling penting. Plate carrier, atau rompi pelindung yang digunakan oleh pasukan khusus, memungkinkan pemasangan berbagai perlengkapan lain, seperti kantong magazin, radio komunikasi, dan bahkan perangkat medis darurat. Plate carrier ini juga fleksibel, memungkinkan operator untuk bergerak lebih cepat dan mudah beradaptasi dengan medan. Materialnya tahan peluru dan mampu melindungi organ vital dari serangan langsung. Perangkat medis dan emergency rescue dragger. Perlengkapan medis menjadi sangat penting bagi pasukan yang bisa berada jauh dari pusat bantuan medis. Setiap plate carrier dilengkapi dengan individual first aid kit, IFAK, yang berisi peralatan untuk pertolongan pertama pada luka tembakan atau cedera lainnya. Selain itu, plate carrier sering dilengkapi dengan emergency rescue dragger,
yang berfungsi untuk menarik anggota tim yang terluka ke tempat aman. Sistem komunikasi dan radio dengan GPS. Komunikasi adalah kunci dalam operasi khusus. Dengan perangkat radio berteknologi tinggi yang terhubung ke GPS, pasukan dapat saling melacak posisi dan berkomunikasi secara efisien. Radio ini memungkinkan pasukan untuk bekerja dalam tim yang tersebar namun tetap terhubung. Dengan teknologi seperti frekuensi hopping, komunikasi radio juga aman dari penyadapan dan jamming. Senjata dan aksesori taktis. Perangkat senjata pasukan operasi khusus tidak hanya sekadar senapan. Terdapat berbagai aksesori yang menunjang efektivitas senjata, seperti penanda laser, senter taktis, dan alat bidik optik. Untuk mendukung fleksibilitas di berbagai kondisi, mereka sering menggunakan senjata carbine yang lebih pendek dan mudah digunakan di ruang sempit. Ada juga senapan mesin ringan untuk operasi jarak jauh atau penembak jitu, DMR. Perlengkapan lain di Warbelt. Selain plate carrier, beberapa pasukan juga mengenakan warbelt atau combat belt. Sabuk ini digunakan untuk membawa peralatan tambahan seperti airframe tether, tas untuk menyimpan magazin kosong, dan bahkan perlengkapan survival. Sabuk ini membantu mengurangi beban di pundak sehingga pasukan dapat bergerak lebih lincah dan nyaman. Teknologi Android Team Awareness Kit, ATA. Teknologi semakin canggih dengan adanya aplikasi militer berbasis Android yang disebut ATAK atau Android Team Awareness Kit. Aplikasi ini membantu pasukan memantau posisi rekan satu tim secara real-time dan mengetahui lokasi musuh jika ada yang terlihat. Dengan kombinasi GPS dan drone, aplikasi ini memberikan kesadaran situasional yang luar biasa tinggi. Dengan peralatan yang canggih dan teknologi yang semakin maju, pasukan operasi khusus modern dapat menjalankan misi-misi berbahaya dengan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan prajurit dari era sebelumnya. Setiap perangkat dan teknologi yang digunakan oleh mereka dirancang dengan sangat teliti, agar bisa berfungsi optimal dalam situasi apapun. Bagaimana menurut kalian? Peralatan apa yang menurut kalian paling menarik atau bahkan terlihat seperti teknologi masa depan? Komentar di bawah ya. Dan jangan lupa untuk subscribe supaya tidak ketinggalan konten menarik lainnya di channel Peta Pikiran. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.